Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perencanaan pembelajaran dan media dalam pembelajaran. Baik, saya sendiri Nurmanto Prengki sebagai moderator dan anggota saya Theodora Susana, saya Cherry Rahma, dan saya Anastasia Moyesi. Baik, sekian dari perkenalan dari kelompok 6. Langsung saja kita masuk ke materi. Baik, yang pertama itu perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran merupakan salah satu tahapan dalam standar proses dalam kompetensi pedagogik. Seorang dipandang profesional jika ia dapat merencanakan pembelajaran. Yang kedua itu ialah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ialah pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Yang kedua itu pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan mendialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Yang kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Langkah-langkah pembuatan rencana pembelajaran dibagi menjadi 8. Yang pertama itu identitas mata pelajaran, seperti menuliskan nama mata pelajarannya, kelas, semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, indikator pengembangan. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, strategi atau skenario. Yang ketujuh, saran dan sumber pembelajarannya. Dan yang terakhir, 8, penilaian dan tindakan lanjut. Yang keempat, media dalam pembelajaran, yaitu media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 2 kompetensi dalam media pembelajaran, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Yang kelima, karakteristik media pembelajaran dibagi atas 3. Yang pertama, media grafis. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media proyeksi. Yang keenam, fungsi media pembelajaran dibagi atas 4, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Yang kedua, fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Yang ketujuh, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi, dapat disimpulkan, klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses perjalannya pembelajaran yang efektif. 8. Media pembelajaran multimedia. Pembelajaran dengan multimedia merupakan pembelajaran yang terjadi ketika siswa menerima informasi secara multimedia, yaitu dalam format desain, pesan, panduan, gambar-gambar, dan kata-kata yang dipresentasikan dalam waktu dan tempat yang sama. 9. Pemilihan multimedia. Pemilihan multimedia itu ada 5. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, interaksi pelajar. Yang ketiga, mendukung materi pembelajaran. Yang keempat, mudah dimanfaatkan. Dan yang kelima, kualitas teknis. Yang ke-10 itu jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia terdapat 5. Yang pertama, hypermedia. Yang kedua, multimedia kids. Yang ketiga, virtual reality. Yang keempat, expert system. Yang kelima, media interaktif. Kesimpulan dari pembahasan kami tadi adalah pertama, perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi
guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Mungkin sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.